Selamat pagi teman-teman. Yuk share yuk kayak biasa yuk share ke teman-temannya biar teman-temannya juga nggak ketinggalan informasi nih. Yuk. Oh iya, jangan lupa yang mau share testimoni atau cerita-cerita tentang gimana sih rasanya, efek apa yang udah udah dialami karena minum amote. Oke. Yuk, jangan lupa di-share testimoninya, share pengalaman konsumsi amote, atau mau share cerita, atau mau nanti bertanya juga boleh. Jangan lupa share ke teman-temannya ya, biar teman-temannya juga nggak ketinggalan. Yuk, dari mana aja nih yang udah bergabung? Yuk, dari mana nih kakak-kakak? Halo kakak-kakak yang baru bergabung, selamat datang. Kita tunggu sebentar lagi ya, biar yang lainnya juga nggak ketinggalan informasi. Tapi tenang, kalau Instagram kan habis ini bisa langsung disimpan ya. Jadi yang yang ketinggalan informasi nanti bisa di play ulang lagi di Instagram. Terus juga kalau misal nanti waktunya udah habis, mau tanya boleh komentar di Instagram, boleh langsung chat ke CS-nya Amote, oke? Kak Mark_Lin 88 Surabaya hadir kak. Halo kakak, gimana cuaca hari ini? Di Jogja tadi pagi gerimis, terus panas lagi, nggak nentu gitu loh, bikin flu, bikin imun langsung drop. Tapi tenang, ada Amote. Oke. Yuk, share yuk ke teman-temannya yuk. Share lagi yuk. Kak Mikuwati Puji, mendung manja nih di sini. Di sini tuh sebenarnya gimana ya? Dibilang mendung tapi panas, tapi kalau panas juga mendung. Ya, gitulah. Dari Lakoko Bandung Store mau amote ayo di order yuk Lakoko amotenya. Kema.kanasa.7 hadir Madura, wah jauh juga ya, mantap lah. Kak Mark_Lin Surabaya mendung bikin pengen rebahan terus. Iya ya kak ya, rasanya tuh kayak enaknya rebahan gitu. Apalagi tadi pagi udah makan terus minum amote, wah udah enak, habis itu rebahan mantap. Kak Ika_Amalia_Fatmawati hadir kak Kendal. Halo Kak Ika dari Kendal ya. Kak Konyil 11 dari Pacitan Jawa Timur, wah jauh juga. Kosmetik 4554 semangat pagi Blitar hadir. Halo kakak. Wah Kak Afriani _Sofianti Serang Banten.
Terus Kak Lena _w 1515 Sidoarjo hadir kakak. Halo kakak. Yuk jangan lupa di share ke teman-temannya. Soalnya hari ini aku mau bahas tentang apa yo? Kemarin itu ada satu pertanyaan di TikTok tentang yang berhubungan dengan jerawat gitu, dan hari ini aku mau bahas lebih lanjut tentang pertanyaan itu. Ada yang bisa nebak nggak? Yuk tebak yuk, sambil nunggu teman-temannya gabung. Yuk kita tebak-tebakan yuk, main yuk. Oke, ayo share yang banyak ke teman-temannya, share testimoni juga. Terus nanti kalau mau tanya boleh. Kak Adisans _. Semangat pagi kak. Semangat pagi kakak. Kak Ika 7823 hadir dari Palu kakak. Wah mantap, jauh sekali. Oke yuk. Adakah yang mau menebak hari ini aku mau bahas tentang apa? Kak Uswatus Zahro dari Jember. Wah mantap, jauh juga nih. Kak Ika, berapa box bisa kulit cerah kak untuk kondisi kulit yang susah cerah? Nah ini untuk berapa boxnya aku nggak mau mematok, nggak mau menargetkan, pokoknya nggak mau bilang kalau satu box gini langsung bisa putih. Aku nggak mau gitu. Soalnya kondisi tubuh masing-masing itu kan beda-beda. Ada yang bisa langsung berefek ke kulitnya cerah, ada yang efeknya ke rambutnya jadi halus, jadi nggak gampang rontok, jadi lebih kuat. Terus ada yang efeknya ke kulitnya kukunya jadi sehat, jadi nggak rapuh, terus jadi pink alami gitu, nggak pucet. Ada yang ke sendinya sehat, nggak gampang capek, terus nggak gampang nggak sakit-sakitan sendinya gitu. Ada juga yang ke pencernaannya lancar. Nah kalau untuk berapa boxnya untuk kulit jadi lebih cerah itu tergantung masing-masing kulit ya kak. Soalnya ya itu tadi, ada yang langsung satu box nih langsung ada yang lebih cerah, terus ada yang beberapa box baru bisa kelihatan cerah. Itu tergantung kondisi tubuh masing-masing. Tetapi perlu diingat juga kalau misal udah minum Amote nih, terus dari luar nggak dirawat, itu sama aja. Jadi kayak percuma minum dari dalam tapi dari luarnya juga nggak dirawat. Jadi kalau misalnya nggak ada hasil yang instan ya, harus harus ada proses. Itu paling nggak minum itu dari dalam minum Amote, terus dari luarnya pakai sunscreen, pakai hand body, terus keluar rumah pakai kayak topi, pakai lengan panjang, pakai jaket, pokoknya untuk melindungi kulit agar nggak terkena matahari secara langsung. Itu bisa membantu untuk mempercepat kerja Amote, begitu guys. Jadi kalau misal udah minum Amote terus keluar rumah, ya udah baju pendek aja gitu aja, terus kulitnya langsung kena matahari aja gitu, langsung jadi percuma gitu. Terus jarang pakai sunscreen, jarang pakai hand body, itu
bisa memperlambat gitulah. Terus juga minumnya harus teratur 2 kali sehari setelah makan pagi dan malam. Kayak misal kok aku sulit ya cerah kulitnya kan gitu. Terus waktu ditanyain minumnya berapa kali, minumnya 2 kali kok sehari, tapi besoknya enggak minum, besoknya lagi minum, besoknya lagi enggak minum. Ya itu sama aja guys. Jadi harus rutin sehari itu 2 kali minum setelah makan pagi dan malam. Begitu Kak Ika. Dari Kak Mikuati Puji mau sedikit berbagi nih. Ada temenku yang konsumsi Amute baru 1 box, sudah berasa khasiatnya kulit jadi lebih lembab, kenyal, dan cerah. Nah ini yang aku maksudkan. Jadi kayak setiap individu itu kan beda-beda kan, reaksinya, efeknya itu beda-beda. Ada yang bisa langsung cerah, ada yang bisa menunggu beberapa box dulu dihabiskan baru bisa terasa manfaatnya, terasa efeknya begitu. Terima kasih Kak Mikuati. Nanti kita screenshot ya, izin screenshot. Yuk, lagi yuk. Kak Adisans, berarti untuk efeknya sesuai badan kita ya Kak? Betul, tergantung kondisi. Betul banget Kak. Jadi efeknya itu tergantung sama diri kita sendiri, badan kita sendiri. Dari Kak Konyil 11, testi konsumenku Kak minum Amute habis 1 box kulitnya kelihatan lembab dan wajahnya jadi cerah, padahal sebelum minum Amute kusam. Nah ini Amute the best, mantap. Izin screenshot ya Kak. Kak Adisan, harus dijaga dari dalam dan luar. Betul banget, harus dijaga dari dalam dan luar. Karena kalau misal dijaganya cuma dari satu doang, kayak minum Amute doang tapi dari luar nggak dijaga, atau kita udah pakai sunscreen, pakai sunblock, pakai hand body, pakai lengan panjang, pakai topi, tapi nggak dijaga dari dalam, ya sama aja begitu. Kak Mak _Lin, minum Amute emang paling mantul buat nyembuhin jerawat meradang, cepat banget sembuhnya, bahkan bekasnya pun cepat menghilang. Nah ini juga aku juga mau ngingetin, nggak semua konsumen ya kayak gitu. Ini termasuk yang mantap nih, reaksi tubuhnya cepat. Ada juga yang protes kalau misal katanya Amute bisa menyembuhkan jerawat cepat, tapi kok di dia nggak bisa gitu. Nah itu balik lagi, seperti yang aku bilang, balik lagi ke kondisi masing-masing. Karena ada yang efeknya langsung buat membantu menyembuhkan peradangan jerawatnya itu, ada yang jadi kayak kulitnya lebih kenyal, lebih terhidrasi, lebih ke lembab begitu guys. Oke, Mak _Lin nanti izin screenshot ya Kak. Oke, kita langsung ke materi ya. Dari tadi belum ada yang ini nih, belum ada yang menyebutkan materi live-ku hari ini. Oke, kemarin itu waktu Kak Melda live di TikTok, ada satu pertanyaan yang masih berkaitan dengan jerawat, yaitu beruntusan di dahi. Nah, beruntusan, jerawat itu tuh sama-sama bikin risih banget kan, apalagi di dahi, di tempat-tempat yang di dagu, di tempat yang kelihatan banget, di tempat yang orang tuh jadi liatnya langsung wah beruntusan tuh gitu.
Itu tuh kan mengganggu banget. Kita akan bahas siang hari ini, oke? Jadi apa sih beruntusan itu? Beruntusan itu seperti jerawat. Nah, yang disebabkan oleh beberapa faktor, oke? Jadi timbulnya itu nggak cuman di dahi doang, nggak cuman di jidat doang, itu bisa tumbuh di pipi, bisa di dagu, atau di wajah bagian yang sering banget itu oily, kayak di T-zone ini itu sering banget muncul beruntusan, sering banget muncul jerawat. Karena apa? Karena kulit itu kan pori-pori kulit itu kan terkena debu ya, kadang terkena debu, terkena polusi, terkena keringat. Nah, itu kadang menyumbat pori-pori yang ada di wajah kita. Terus juga bisa dari minyak, karena wajah itu kan memproduksi minyak sendiri atau sebum, ya kan? Nah, minyak yang diproduksi secara berlebihan itu bisa menyumbat pori-pori kulit kita, sehingga menyebabkan beruntusan atau jerawat. Nah, beruntusan atau jerawat di jidat itu sering muncul seperti benjolan yang berwarna merah, atau bisa kayak komedo yang putih itu. Terus bakal-bakal jerawat itu. Nah, benjolan merah yang padat itu apa sih namanya? Namanya yaitu papula, atau kalau misalnya yang ada nanahnya dikit itu namanya pustula. Terus kenapa sih bisa muncul seperti itu? Itu pertama bisa jadi perubahan hormon, terus bisa stres, terus bisa nggak menjaga kebersihan kulit wajah. Nih sering banget, kadang kan kita udah aktivitas di luar ruangan, aktivitas di dalam ruangan pun, terus kayak udah capek banget, sampai rumah tuh capek banget, terus kita lupa buat cuci muka, kita lupa buat membersihkan wajah. Nah, itu salah satu penyebab munculnya beruntusan atau jerawat gitu. Kondisi ini mungkin tidak menimbulkan resiko kesehatan yang serius, tetapi kalau dibiarkan secara terus-menerus itu nanti bisa jadi masalah yang serius, kayak jadi gampang jerawatan, terus jadi infeksi. Itu kalau misalnya nggak dibersihin, nggak dirawat benar-benar gitu. Karena kalau misal pun nggak dirawat itu pun nanti terus jadi yang masalah yang serius, kita malah harus ke dokter. Karena untuk menghilangkannya itu kita harus konsultasi dulu ke dokter bagaimana caranya biar kita nggak salah langkah lagi untuk menjaga kesehatan kulit kita begitu. Terus penyebabnya tadi udah. Beruntusan itu nggak cuma di muka juga, jadi ada yang di tubuh, kayak di punggung, di dada, di tangan, atau di kaki sekalipun juga ada kan. Nah, gimana sih bisa munculnya itu jerawat, bisa muncul beruntusan itu? Karena munculnya beruntusan atau jerawat ini disebabkan karena
kelenjar kecil yang ada tepat di bawah permukaan kulit. Nah, kelenjarnya itu tersumbat gitu, jadi kayak kayak tadi kotor, terus produksi sebum yang berlebih, jarang dibersihkan, terus apalagi ya, jarang cuci muka gitu, itu nanti bisa menyumbat pori-pori kulit. Nah, apa sih kelenjar ini? Kelenjar ini dikenal sebagai kelenjar sebaceous yang berfungsi menghasilkan zat berminyak bernama sebum atau minyak wajah. Nah, kalau subaceous itu tersumbatnya terlalu banyak sebum, sel kulit mati atau bakteri, itu bisa jadi iritasi. Nah, kalau udah iritasi itu kan jadi lebih kondisi kulit tuh jadi lebih jadi lebih parah gitu kan, jadi lebih susah untuk ditangani, jadi harus ke dokter gitu. Dan lama-lama pori-pori kulit atau subaceous itu tersumbat, itu bisa meradang lama-lama, jadi kayak kemerah-merahan itu, terus muncullah jerawat dan beruntusan. Nah, yang tadinya kecil bertumpuk, minyaknya bertumpuk, bakterinya bertumpuk, terus nggak dibersihin, terus sel kulit matinya juga masih numpuk di muka, itu jadinya malah bisa memperbesar beruntusan dan jerawat. Jadi kayak yang tadinya kecil gitu, terus lama-lama jadi gede tuh, kalau nggak cepet-cepet dibersihin, nggak cepet-cepet dirawat. Nah, faktor-faktor yang dapat meningkatkan jumlah sebum yang diproduksi oleh kelenjar sebaceous yang kemudian meningkatkan kemungkinan timbulnya jerawat, itu ada beberapa faktor. Yang pertama itu faktor hormonal. Kalau faktor hormonal itu sangat umum banget ya, kayak masa pubertas, terus menopause, atau kalau enggak menjelang menstruasi atau setelah menstruasi. Itu biasa, itu aman, nggak apa-apa, karena kadar hormon itu berfluktuasi secara signifikan selama periode tersebut. Terus yang kedua itu beberapa jenis obat dapat berefek samping menyebabkan timbulnya jerawat dan beruntusan. Nah, kayak misal aku minum obat apa gitu, terus nggak cocok, terus nggak cocok di aku, nggak cocok di kulit, itu bisa efeknya ke timbulnya jerawat atau beruntusan. Nah, contohnya jenis obat apa sih? Yaitu ada beberapa steroid, terus antikonvulsan, terus ada barbiturat atau lithium, kayak gitu. Terus faktor ketiga yang menimbulkan jerawat dan beruntusan yaitu faktor kebersihan, yang kayak aku tadi bilang, kayak nggak cuci muka, nggak membersihkan muka yang secara teratur, itu dapat menyebabkan timbunan minyak. Oh ya, nggak cuman muka doang yang dibersihin, yang harus rajin dibersihin, tapi rambut juga. Rambut harus sering dikeramasin, paling nggak 2 hari sekali. Aduh, salah. 2 hari sekali itu paling enggak untuk keramas, karena di kelenjar, di kulit kepala itu kan
nggak cuman minyaknya itu nggak cuman di kulit muka, jadi di kulit kepala pun itu ada untuk kelenjar untuk memproduksi sebum. Jadi walaupun udah sering cuci muka, udah sering bersihin muka, terus tapi jarang keramas, nah itu perlu hati-hati begitu. Terus faktor keempat yaitu produk rambut. Beberapa produk rambut seperti gel, minyak, terus apa lagi ya, kayak pomade-pomadean gitu atau lilin dapat menyebabkan beruntusan di jidat yang dikenal sebagai jerawat pomade. Nah, hati-hati karena beberapa yang produk rambut itu kan mengandung minyak. Nah, di kulit kita itu udah menghasilkan minyak, terus kita pakai produk yang banyak mengandung minyaknya. Nah, itu hati-hati karena nanti minyak yang terserap jadi lebih banyak, terus lebih banyak lagi yang menumpuk di kulit kita sehingga bisa menyebabkan munculnya beruntusan dan jerawat tersebut. Lalu ada faktor lain yaitu iritasi kulit. Nah, kita waktu menggunakan riasan kayak untuk di dahi, terus di sekitar sini atau daerah T-zone itu, kita tuh harus hati-hati banget. Terus juga kayak misal pakai topi, terus pakai apa lagi ya, pakai kerudung, pakai benda apapun yang buat deket sama dahi, deket sama muka, itu harus hati-hati banget karena bisa menyebabkan iritasi pada kulit yang terkena benda-benda tersebut gitu. Terus kan kita juga harus menjaga kebersihan benda-benda tersebut sebelum dipakai. Kalau nggak menjaga kebersihan benda-benda tersebut yang sebelum dipakai itu, terus main nempel aja, terus kena muka, kena kulit, itu bisa buat nyebabin iritasi kulit muka kita gitu. Terus nih yang paling sering yaitu sering menyentuh dahi juga bisa memperparah kulit dan memicu jerawat. Nah, kita kan kadang gregetan langsung nyentuh wajah gitu kan, padahal kita nggak tahu tangan kita itu bersih atau enggak. Itu diusahakan untuk tidak menyentuh wajah atau enggak menyentuh jerawat atau memencet-mencet. Itu diusahain jangan begitu, soalnya kan kita nggak tahu ya, walaupun misal kelihatannya nggak kotor nih, tapi kan nggak tahu kita dalamnya ada bakteri apa, ada kotoran apa begitu kan. Terus gimana sih cara menghilangkan beruntusan di jidat secara alami? Oke, secara alami yang pertama pakai lidah buaya. Lidah buaya itu bisa buat ngilangin, bisa buat tidak memperparah iritasi yang terjadi karena jerawat dan beruntusan. Terus ada jus lemon atau jeruk nipis, itu ya airnya maksudnya ya. Terus ada minyak pohon teh, campur beberapa tetes dengan air dan oleskan ke dahi dengan kapas, tapi jangan dikasih gula ntar malah disemutin nanti. Terus kalau enggak bisa pakai kompres tapi dengan air hangat. Kompres air hangat ke dahi 2 kali sehari dapat membantu menghilangkan sebum berlebih dan meningkatkan pemulihan penyembuhan jerawat dan dan beruntusan itu. Terus misal mau dipakai buat masker juga bisa, kayak
lidah buaya, dibikin masker gitu bisa banget. Yang paling penting itu jangan lupa buat bersihin muka, mencuci muka itu penting banget. Terus kalau misalnya udah cuci muka, udah jaga kebersihan, udah pakai masker, udah berusaha untuk menghilangkan, tapi kok nggak hilang, nggak memudar, itu bahkan malah bisa lebih parah, itu harus segera ke dokter kulit karena ditakutkan ada iritasi, ada kesalahan dalam merawat, itu nanti bisa jadi memperparahkan. Jadi harus ke dokter spesialis kulit begitu. Terus gimana cara kita untuk mencegah timbulnya jerawat dan beruntusan? Pertama, pasti cuci muka dan pembersih. Juga jangan lupa kalau lagi bersihin muka itu pakainya yang kapas yang lembut. Itu jangan keras-keras nanti, karena kalau misalnya kapasnya itu masih agak kasar, itu nanti bisa memperparah keadaan jerawat dan beruntusan. Nah, berapa sih maksimal, minimal, ya itulah pokoknya berapa sih bersihin muka sehari? Itu 2 kali aja, pagi sama malam. Soalnya kalau terlalu sering dibersihin itu nanti malah buat muka kita jadi lebih tipis, jadi gampang iritasi, gampang terkena bakteri begitu. Terus setelah dibersihin itu dibilas pakai air hangat dan dikeringkan dengan lembut. Jadi jangan langsung gitu, jangan langsung biar cepat kering langsung digosok-gosok gitu. Karena kalau misalnya digosok terus diiniin secara kasar gitu, itu nanti malah jadi memperparah jerawat dan beruntusannya, malah bisa buat luka baru karena kan kita nggak tahu ya, kayak gosok gitu kan, terus ternyata kapasnya, ternyata handuknya itu kasar, jadi kayak kulit muka tuh jadi luka lagi malah gitu. Nah, selain cuci muka juga harus sering cuci rambut begitu. Jadi kalau rambutnya udah berminyak, terus udah kayak lepek gitu, harus cepet-cepet cuci rambut atau keramas. Soalnya kalau nggak gitu nanti timbul jerawat dan beruntusan lagi. Padahal kita udah capek-capek nih, udah bersih muka, udah perawatan gini gitu, tapi ternyata rambutnya jarang dikeramasin, jarang dicuci. Nah, itu bisa memperparah jerawat dan beruntusan. Terus kalau misalnya tipe rambutnya yang berminyak, itu pakai yang shampoo-nya yang khusus untuk rambut berminyak gitu. Terus hindari penggunaan minyak atau produk pomade pada rambut. Jika harus menggunakannya, bersihkan dahi setelah penggunaan itu dengan waslapnya itu harus basah, karena kita biar ngilangin minyaknya yang misal tuh kayak kita pakai di rambut gitu kan, terus kayak muka tuh jadi sini kadang kena gitu, jadi harus dibersihin. Kalau nggak gitu nanti minyaknya menumpuk dan menyebabkan jerawat dan beruntusan. Nah, ini yang cewek-cewek nih yang kadang tuh masih suka pakai poni, yang poninya poni samping lah, poni depan lah, poni belah tengah lah, pokoknya yang yang masih pakai poni itu
kalau bisa dihindari, karena kalau kulitnya tertutup sama pori itu kan sirkulasi di jidat, di dahi itu kan jadi kurang kurang bebas, kulitnya bernafas itu kurang bebas. Terus kalau ada poni atau rambut di jidat, di dahi, itu bisa menyebabkan penumpukan minyak. Karena kan misal rambutnya udah berminyak, udah lepek, udah gitu, terus nanti minyaknya jatuh tuh ke kulit, minyaknya nempel ke kulit, terus menumpuk, terus juga sel kulit mati di jidat itu juga nggak hilang. Nah itu bisa memperparah. Aku pernah dulu pakai poni gitu, terus gara-gara itu jerawatku makin parah, jadi makin banyak. Terus akhirnya aku potong poninya, aku potong, terus aku ganti model rambut yang gimana kulit kita bisa bernafas dengan lega, gimana kita biar gampang ngerawat rambut supaya nggak gampang berminyak. Alhamdulillahnya mulai berkurang jerawat-jerawat, mulai berkurang beruntusan, karena aku tipe jerawat yang hormonal juga. Jadi munculnya itu kadang kalau mau menstruasi atau sesudah menstruasi. Itu pun dibantu sama Amote, jadi kayak lebih lebih cepet gitu loh kempesnya, peradangannya pun juga cepet hilang gitu, lebih cepet mereda. Karena kan kalau lagi matang-matangnya, biasanya orangnya ngomongnya jerawatnya belum matang gitu, aduh itu pakai Amote, terus langsung kasih krim juga, walaupun udah minum Amote tapi tetap dibantu krim dari luar itu biar bisa mempercepat penyembuhan peradangan pada jerawat gitu. Oke. Yang baru datang, halo, selamat datang. Jangan khawatir, karena setelah live pun videonya bisa disimpan. Jadi kalau ketinggalan bisa ditonton lagi nanti, oke? Apalagi ya? Oh ya, jangan pakai ikat rambut yang yang kayak kayak bando gitu loh, yang kayak olahraga itu pakai headband gitu-gitu, karena itu mempengaruhi banget. Kayak misal di sini tuh jadi kayak keringatnya tuh jadi kayak ngumpul gitu, terus akhirnya kulitnya yang jadi kena gitu kan, kasihan kulitnya. Oke. Terus jangan lupa tangannya dijauhin dari wajah, karena kita nggak tahu kuman apa yang menempel di tangan ini gitu. Terus kalau pakai riasan, kalau pakai makeup itu jangan berlebihan, jangan yang misal kulit kita nggak cocok tapi tetap dipakai, itu jangan. Terus bisa habis itu di scrub wajahnya, kayak seminggu 2 kali 3 kali di scrub wajahnya, biar kulit matinya itu keangkat, biar kotorannya itu keangkat, itu di scrub. Jadi tapi juga jangan cari scrub yang yang kasar banget gitu ya, soalnya kan ada kan yang scrub khusus wajah, itu di scrub gitu terus bersihin, pokoknya nanti jadi kinclong, jadi jarang jerawatnya, terus ininya juga jarang muncul. Terus cuci muka kalau setelah habis olahraga, kayak habis olahraga tuh kayak masih capek gitu kan, terus kayak males banget cuci muka gitu. Hindari seperti itu, karena seperti yang aku bilang tadi, kalau kalau kita terlalu lama nunggunya, kita terlalu lama cuci mukanya, kita terlalu lama bersihin mukanya, kulit kita terlalu banyak menumpuk
menumpuk keringat, menumpuk minyak gara-gara olahraga tadi, ya udah, mau nggak mau, siap nggak siap, pasti nanti timbul jerawat dan beruntusan lebih parah lagi. Oke. Oh ya, terus juga pakai makeup, pakai pembersih, pakai serum, pakai apa namanya, pokoknya produk untuk wajah yang anti komedogenik atau mengandung bahan yang anti komedogenik. Karena kalau yang ada ininya anti komedogenik itu pasti di kulit kita kayak meminimalisir resiko untuk timbulnya jerawat, timbulnya beruntusan, timbulnya komedo. Tapi perlu diingat juga kalau nggak semua produk yang sudah dicap anti atau non komedogenik itu bisa manjur di kulit kita atau bisa cocok di kulit kita. Karena walaupun udah dicap kayak gitu, tetap aja kadang tuh ada aja yang kayak kayak nggak cocok gitu. Jadi malah bisa buat kulit lebih iritasi, lebih berjerawat begitu guys. Oke, aku rasa selesai materinya. Apakah ada yang mau ditanyakan atau mau share lagi testimoninya gitu? Kak Mikuati Puji, harus rutin ya Kak, berarti betul banget, harus rutin. Tapi rutin apanya nih? Minum amotenya? Iya dong. Kak Regita Nur _02, kakak bekas jerawatku merah gitu, susah banget hilangnya. Kalau amote kira-kira kelihatan efeknya berapa box ya? Nah ini yang aku bilang tadi. Aku juga nih tuh bekas jerawat aku belum hilang, tapi udah mendingan. Ini udah mendingan banget, nggak kayak waktu sebelum minum amote. Karena Kak Regita, aku nggak mau menyebutkan berapa box untuk kelihatan hasilnya, karena setiap orang itu beda-beda. Kondisi setiap kulit masing-masing orang itu beda-beda. Jadi aku saranin aja untuk tetap rutin minumnya. Terus juga perlu ditambah dari luar kayak krim, entah itu yang penghilang bekas luka, entah itu penghilang jerawat, itu harus tetap dipakai. Karena percuma kalau misalnya minum dari dalam tapi nggak dirawat dari luar. Oke? Karena kondisi orang beda-beda, jadi aku nggak mau menyebutkan harus habis berapa box amote agar kelihatan efeknya. Oke Kak Regita Nur, aku minum dulu ya guys, suaranya sudah serak. Kak Regita, tergantung metabolisme juga kah? Iya, betul banget, tergantung metabolisme tubuh kita. Untuk yang baru bergabung, selamat datang. Terus kalau misal ketinggalan, jangan khawatir karena nanti video ini disimpan, jadi bisa ditonton ulang. Dan kalau masih ada pertanyaan, kalau misalnya nanti waktunya udah habis tapi masih mau tanya, boleh banget komentar di video ini atau chat ke CS-nya Amote. Oke. Dari kosmetik 4554. Kak, aku kan punya jerawat tumbuh kering. Maksudnya tumbuh jerawatnya tumbuh terus. Hah, gimana itu maksudnya? Apa jerawatnya tumbuh terus kering, terus tumbuh terus kering gitu? Apa gimana? Itu mungkin lebih ke hormonal ya Kak. Karena gen itu juga menentukan. Kadang orang tuanya ada yang berjerawat gitu, terus anaknya jadi ikutan berjerawat. Itu karena hormon juga yang diturunkan. Kalau enggak, bisa dilihat lagi
kebersihannya gimana, sering bersihin muka enggak, terus sering megang-megang muka enggak pakai tangan, karena tangan nggak tahu kan habis megang apa, begitu. Itu bisa jadi ini juga perhatian juga gitu Kak. Terus ke Afriani _ Sofiantika, kalau milia itu bisa hilang nggak sih? Amote bisa ngilangin milia atau tidak? Kalau milia itu kan daging tumbuh ya, bukan komedo, itu golongannya daging tumbuh. Jadi harus ke dokter dulu, harus konsultasi dokter dulu, karena ada yang milia yang menghilangkannya itu harus dengan cara pembedahan atau operasi. Begitu Kakak Afriani. Terus ada lagi nggak nih? Aduh, kepencet deh. Mana ya? Dari Kak Rosmawa 1. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak, izin bertanya, beruntusan yang muncul sekitar daerah dagu yang nggak hilang itu gimana Kak? Itu lebih ke komedo, karena ya bisa sih beruntusan karena entah itu jerawat, entah itu komedo. Itu kayak aku juga ini dihilangin tapi lama-lama muncul lagi. Balik lagi ke gimana diri kita menjaga kulit muka kita agar tetap bersih, gimana cara kita membersihkan wajah, gimana cara kita mencuci wajah, terus eksfoliasi, terus scrub itu, terus apalagi ya, facial juga bisa, terus pakai entah krim, entah makeup, itu yang ringan aja, jangan yang berat-berat, karena kalau makeup yang berat pun kulit kita nggak bisa nafas, terus kulit kita jadi cracky gitu, terus kayak nyumbat pori-pori. Nah, itu bisa jadi penyebab susah hilangnya beruntusan atau komedo atau jerawat di daerah yang T-zone ini. Ini lebih lebih sensitif untuk timbulnya jerawat dan lain-lain tersebut. Kak Konyil 11. Kak, beruntusan di punggung apakah bisa hilang dengan konsumsi Amote? Bisa, tapi jangan lupa juga kebersihannya dijaga juga. Terus misal pakai pakaian yang bisa menyerap keringat. Terus kadang kan kita kayak misal lagi hawanya lagi panas banget itu, terus kayak lagi sumuk banget itu, terus keringetan banyak kan. Nah, terus kita pakai baju yang nggak bisa menyerap keringat, nggak ada hawa, itu jadi lebih sering kena beruntusan atau jerawat di tubuh, kayak di punggung, di dada, terus di tangan. Itu hati-hati begitu. Oke, jam berapa ini? Wah, udah mau jam 12. Ternyata udah mau 1 jam ya. Untuk yang yang belum terjawab pertanyaannya, bisa banget tanya di kolom komentar nanti. Terus kalau misalnya mau dijawab nanti di kolom komentar, kalau enggak langsung ke CS gitu. Oke. Oh ya, untuk hari Minggu besok jam 11 aku mau infoin ada live-nya Dr. Dinda di fanpage Amote. Jangan sampai ketinggalan. Kalau yang mau tanya-tanya nanti bisa banget ke live-nya Dr. Dinda juga jam 11 hari Minggu. Oke? Terus juga setiap hari Senin dan hari Jumat kita ada live di TikTok dan Instagram. Untuk hari Seninnya kita live di TikTok sama Kak Melda, dan di hari Jumat kita live di Instagram bareng aku. Oke? Sekian untuk live hari ini.
Terima kasih yang sudah bergabung, yang sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan aku bercerita, untuk mendengarkan aku memberikan materi. Terima kasih waktunya. Selamat bertemu lagi di minggu depan. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.